bagi hadiah ya, ada ya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala amri wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak narasumber, Bapak Kusmayadi, Bapak Ustadz Kusmayadi, kemudian Bapak Ustadz Eko Prasetyo yang membawa timnya. Ini keluarganya semua. Rekan-rekan kalian, Bapak Ibu, karyawan PT TCI Bintang Production Gede, puji sudah syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita berkumpul pada keakraban yang kali ini yang video senyum tadi silaturahmi BKL pada hari tanggal 25 Syawal 1444 Hijriah atau 16 Februari 2023. Di Zoom ya? Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita yang besar Muhammad SAW. Nampak muka semua. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang turut serta dalam penyelenggaraan acara pada hari ini, termasuk juga YouTube nih nanti nih. pihak pemilik sejahtera rezeki yang sudah menyediakan tempat, kemudian rekan-rekan leader kami ataupun senior operator yang seniornya rekan yang sudah dari awal membantu kegiatan pada hari ini. Pada kesempatan berbagai bulan, kalau bela ini akan diisi juga dengan untung atau kalau kita kenal dengan tausiah yang alhamdulillah Ustadz Kusmayadi bersedia hadir. Insya Allah akan menyampaikan materi berupa motivasi umum dan konsep Islam rahmatan lil alamin. Yang saya kenal beliau ini dulu kami pernah berinteraksi pendalaman agama tadi penjaga leader serta seluruh karyawan-karyawati PT CCI Grup Tim B yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di acara silaturahim ini tidak ada kata yang pantas selain kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Saya juga sampaikan salam sejahtera untuk kita semuanya ya, teman-teman semua. Karena yang hadir tidak semuanya muslim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga bisa bermanfaat dalam kehidupan kita maupun dalam kegiatan kerja kita bekerja. Salam dan salam juga pada yang kita sanjungkan pada baginda Rasulullah SAW beserta para sahabat dan juga akhir zaman. Teman-teman sekalian, mungkin ini saya berhadapan dengan angkatan kedua kali ya Pak Rahmat ya. Jadi kalau angkatan pertama itu mungkin angkatannya Pak Rahmat, terus juga ada saya lupa namanya Bapak siapa harus kemudian Pak Faisal dan sebagainya. Dulu saya melakukan pembinaan dengan teman-teman CCI angkatan pertama itu di MP di Nurul Insan ya, apa? Alinsan. Itu angkatan pertama dan sekarang saya sedang berhadapan dengan angkatan kedua. Dan ini adalah proses kehidupan dan teman-teman semuanya. Dalam kehidupan itu tidak ada yang kebetulan. Ini yang harus kita renungi. Dalam kehidupan ini tidak ada sebuah kebetulan bahwa bahkan satu lembar daun yang jatuh di kegelapan malam saja itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari ini harus kita syukuri bahwa selepas dari pandemi Covid kita merasakan bahwa kemarin kita masih bersama dengan beberapa saudara kita saat sebelum terjadinya pandemi Covid. Tetapi hari ini
ada di antara sekeliling kita, teman kita, saudara kita yang tidak lagi membersamai kita. Ini yang harus kita syukuri. Ada sebuah rahasia dari Allah, dari Tuhan kita. Mengapa Allah SWT panjangkan usia kita? Kalau di dalam Islam itu bahwa kehidupan kematian itu adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Adalah untuk sebuah proses pengujian siapakah yang lebih baik amalnya. Makanya kalau hari ini Allah atau Tuhan kita tidak mencabut kita, usia kita tidak kemudian mewafatkan kita, ada sebuah rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk sesuatu yang kita syukuri, kita bisa duduk bersama. Ini bukan sebuah kebetulan, bukan sebuah kebetulan. Termasuk teman-teman semua juga ada di grup B, itu bukan sebuah kebetulan. Teman-teman diberangkatkan dari kampung halamannya masing-masing. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, dari suku yang berbeda-beda. Tetapi kemudian disatukan di PT Sisya ini. Dan ini bukan sebuah kebetulan. Bukan sebuah kebetulan, tetapi ini adalah merupakan ketetapannya. Makanya hari ini harus kita syukuri. Makanya di dalam Islam itu, barang siapa yang bersyukuri akan nikmatku, maka aku akan tambah semakin tambah nikmat kita. Makanya salah satu tempat yang paling saya sukai untuk saya kunjungi di antaranya adalah rumah yatim piatu. Jadi rumah sakit, kemudian makam kuburan, kemudian rumah yatim piatu. Itu tempat-tempat yang paling saya sukai untuk ziarahi. Itu saya paling suka. Mengapa demikian? Ketika kita datang di rumah yatim piatu, disitulah kita merasakan betapa bersyukurnya kita memiliki orang tua yang menjaga kita. Benar tidak teman-teman? Kalau bukan karena orang tua kita yang pengasih, yang memiliki rasa kasih sayang, mungkin kita ada sebagai di antara kita yang ada di semokan. Banyak kita jumpai di televisi kan, bagaimana janin dibuang di semokan, bagaimana anak-anak yang kemudian dibuang di panti asuhan, di tempat sampah. Tetapi hari ini makanya kita syukuri kita masih memiliki orang tua yang sayang pada kita. Termasuk juga adalah hari ini kita diberikan pendidikan yang mencukupi sehingga bisa bekerja. Kalau kita melihat adik-adik kita ini, bahkan tadi Pak Rahmat menyampaikan sebelum pulang salam-salaman, nanti kita makan minum dahulu. Fabi ayyin ala'i rabbikuma tukadziban. Bagaimana yang hendak kalian dustakan? Karena apa? Sebagian dari adik-adik kita untuk mencari makan saja susah. Kebetulan saya yatim ya. Saya masa kecilnya yatim. Saya dibesar di Pasar Induk Kramat Jati. Jadi kalau teman-teman semua pernah ke Jakarta, pernah ke Pasar Induk Kramat Jati, disitulah saya berjuang sebagai seorang anak yatim untuk sekolah, bongkar muat truk. Bayangkan, satu truk isinya adalah kelapa muda, bukan kelapa tua, tetapi kelapa muda. Bagaimana kelapa muda itu harus kita turunkan. Kondisi masih usia SD, kemudian SMP, kemudian berlanjut. Untuk apa? Hanya sekedar sekolah. Kemudian malamnya juga harus kemudian menjadi naik angkot. Makanya hal inilah yang harus menumbuhkan empati kepada kita semuanya, bahwa hari ini kita diberikan sebuah kelapangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa bersyukurnya kita, betapa diberikan karunia yang begitu banyak. Jadi kalau kita lihat teman-teman ya, ini fotografer kalau nggak salah dari Prancis yang mengabadikan bagaimana detik-detik meninggalnya seorang anak di Afrika. Yang lalu fotografer itu kemudian menyesal, bahkan ketika menjelang wafatnya beliau menyesal. Seharusnya dia menolong balita itu, tetapi tuntutan profesionalisme dia sebagai jurnalis harus meliput. Kita tidak harus antri untuk mendapatkan makanan, sulitnya makanan, tetapi hari ini kita mendapatkan kemudahan-kemudahan yang begitu lapang bagi kita semuanya. Ini teman-teman ya,
yang harusnya menjadikan rasa kesyukuran kepada kita bahwa hari ini kita diberikan kelapangan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semuanya. Nah, teman-teman semuanya, saya ingin mengambil sebuah cerita. Kadang kita merasa menjadi pribadi yang biasa-biasa saja. Bahkan seringkali kita menuntut, mengapa sih aku tidak dilahirkan dari kalangan keluarga yang kaya raya? Pernah nggak kita punya pemikiran seperti itu? Kenapa sih aku dilahirkan dalam fisik yang seperti ini, dari suku ini, dengan sifat ini? Sering kita menggugat kepada Allah, sering kita menggugat kepada Tuhan. Saya pakai bahasa umum ya, Bapak Ibu sekalian ya, karena di sini ini majemuk. Seringkali kita menggugat keadilan dari Tuhan. Mengapa kita dilahirkan seperti ini dengan fisik seperti ini? Ini saya mengambil sebuah kisah. Ada sebuah dikisahkan, seekor elang yang memiliki sarang di puncak pohon yang sangat tinggi. Lalu di sarang itu ada beberapa telur elang. Dan ternyata kemudian salah satu telur itu jatuh menggelinding ke bawah. Lalu kemudian salah satu telur itu masuk ke dalam sarang ayam. Lambat laun kemudian telur yang ada di kandang ayam itu kemudian menetas bersama dengan ayam-ayam yang lain. Sementara telur yang elang itu yang di atas juga menetas. Lalu mereka lambat laun tumbuh dewasa. Lalu kemudian elang yang ada di bawah ini selalu bermimpi, andaikan aku ini seekor elang, andaikan aku adalah seekor elang, aku akan terbang sangat tinggi ke angkasa. Padahal dia adalah seekor elang. Lalu kemudian apa? Masyarakat sekelilingnya, masyarakat ayam kemudian mencibir, kamu hanya seekor ayam, kamu seekor ayam saja, kamu tidak akan mampu terbang. Maka ternyata apa? Elang itu mati dalam kondisi tidak mampu terbang. Hikmahnya apa? Hikmahnya bahwa sesungguhnya dalam kehidupan ini Allah atau Tuhan itu sudah memberikan kepada kita kelebihan yang luar biasa. Setiap diri kita ini pasti punya potensi. Setiap diri kita ini pasti punya kelebihan. Ini yang tidak kita sadari. Ini teman-teman sekalian ya, sehingga kita menjadi hamba yang bersyukur. Makanya kalau di dalam Islam itu diingatkan berkali-kali, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, nikmat inilah yang harus selalu kita ingat, bahwa sesungguhnya kita diciptakan sangat sempurna. Bayangkan, hari ini kalau kita mau bersyukur, kita masih diberikan 2 kaki yang sempurna. Kita masih diberikan akal yang sempurna. Sebentar lagi kita punya rumah sakit yang megah di Busung, ya Pak Rahmat ya. Rumah sakit megahnya Pak, rumah sakit jiwa. Rumah sakitnya megah tapi rumah sakit jiwa di Busung. Bayangkan teman-teman, akal kita ini, otak kita ini, salah satu saraf saja terputus, itu kemudian terjadi gangguan. Salah satu badan kita mungkin tidak akan bisa bergerak. Salah satu badan kita mungkin tidak berfungsi. Makanya kalau orang dalam kondisi stroke itu biasanya sudah dia tidak ada yang kemudian anggota tubuhnya yang tidak bisa bergerak. Nah, semua bekerjanya ini. Makanya kebetulan saya juga tergabung di relawan donor darah ya. Mengapa saya bergabung di relawan donor darah? Disitulah saya juga merasakan betapa bersyukurnya ketika kita diberikan fisik badan yang sangat sempurna dan sehat. Di sini mayoritas saya lihat hampir mungkin 60% remaja putri ya. Kemarin saya hampir menangis ketika salah seorang teman anaknya divonis kista di rahimnya. Usianya masih kelas 3 SMK. Jadi kalau teman-teman semua kan mungkin sudah selesai sekolah, sudah bekerja. Itu masih SMK. Kemungkinannya hanya 2. Dia akan terus sakit, pendarahan, atau kalau mau sembuh, rahimnya harus diangkat. Usia SMK. Di situ saya kemudian, ya Allah,
Makanya kemudian saya menggerakkan teman-teman yang lainnya, ayo kita donor darah. Kenapa? Ini setiap hampir 2 minggu sekali harus disuplai darah 3 kantong, 4 kantong. Setiap 2 minggu sekali, setiap 1 bulan sekali. Disitulah saya merasakan betapa sangat beruntungnya kita. Kita ini sangat beruntung. Di mana tubuh kita ini, Allah sudah ciptakan sistem tubuh ini menciptakan darah yang baru, darah yang baru. Makanya kalau teman-teman punya rasa empati, ayo yang punya memang keberanian untuk bisa donor lah. Karena dalam ketika donor itu betapa kita bisa membantu kepada sesama kita, donor darah itu. Kemudian kemarin juga saya mengantarkan salah satu pasien masih kecil, balita, ternyata apa? Kanker darah. Saya tanya ke bapaknya itu, saya lihat bapaknya itu wajahnya sudah sangat lelah. Karena Pak, dia sudah mengurusi dari balita. Saya tanya, Pak, anak bapak ini dari usia berapa? Sudah menderita kanker darah sehingga harus selalu transfusi. Ketika usia 3 bulan mulai terdetek anak kami ini dalam kondisi kanker darah. Bayangkan, makanya saya bilang wajah bapaknya itu sangat lelah. Sampai kemudian kalau diajak ngobrol itu lebih banyak termenungnya, lebih banyak ngomongnya. Sampai usia sekarang. Ini teman-teman ya. Sampai kemudian saya sampaikan kepada beliau-beliau ini, termasuk kepada teman yang anaknya harus angkat rahimnya. Saya bilang, tidak semua orang diberikan kesabaran kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau kemudian Allah, kemudian Tuhan mengamanahkan anak ini kepada Bapak Ibu sekalian, yakinlah bahwa anak itu bukan sekedar anak Bapak, tetapi dia ada ciptaan Allah, dia adalah ciptaan Tuhan yang dititipkan kepada kita, yang diamanahkan kepada kita. Dan tidak semua orang diberikan kesabaran itu. Makanya kalau kembali kepada kita apa? Rasa syukur. Rasa syukur yang demikian. Makanya ayo teman-teman ya, kebetulan saya juga di pengurus donor darah. Kalau teman-teman ada memang semangat untuk berbagi kepada sama, boleh nanti kita bergerak bersama dalam donor darah ini. Saya juga pernah ngobrol dengan saudara-saudara kita yang anaknya keterbelakangan mental. Terbelakang mental itu kan. Bayangkan kesabaran dia dari mulai balita sampai dia dewasa. Makanya dari sini kita lihat, kawanku sekalian, teman-teman sekalian, bahwa hari ini yang telah diberikan kepada Allah, kepada Tuhan, kepada kita harus kita syukuri. Ada sebuah visi yang harus kita pahami dalam kehidupan ini. Visi kehidupan ya. Jadi teman-teman semuanya harus jelas arah kehidupannya. Makanya kalau seringkali kan kita kalau sudah tidak memahami visi kehidupan, yang terjadi bekerja itu hanya sebatas rutinitas belaka. Teman-teman hanya merasakan rutinitas belaka, hanya berangkat pagi, pulang siang, pulang sore, lalu kemudian besok pagi berangkat kembali. Apakah kehidupan kita itu hanya sebatas itu? Kata para ulama menyampaikan, kalau manusia itu hanya sebatas berangkat, bekerja, mencari makan, menikah, punya anak, hanya sebatas itu, mohon maaf, hewan pun juga melakukan yang sama. Mohon maaf, hewan pun juga melakukan yang sama. Kalau hanya sebatas mencari makan, kemudian kawin, punya anak, kawin, terus makan dan sebagainya. Kalau hanya sebatas itu. Tetapi kita sebagai manusia harus memiliki sebuah visi kehidupan. Visi ini yang akan menjadikan kita akan senantiasa bersemangat. Makanya kalau di dalam Islam, kalau di dalam Islam itu ada dosa-dosa yang tidak bisa dihapuskan oleh pahala sholat, pahala puasa, pahala haji. Ini ingat-ingat ya. Ada sebuah dosa yang tidak bisa dihapuskan oleh pahala sholat, pahala haji, ibadah-ibadah lainnya, kecuali oleh lelahnya seorang laki-laki dalam mencari nafkah, atau seseorang yang dalam mencari nafkah. Ternyata dosa itu bisa terhapuskan oleh yang demikian. Ini teman-teman ya, visi kehidupannya. Maksudnya apa? Bekerja itu adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan kita.
Itu bagian dari perintah. Karena apa? Karena manusia itu bukan diciptakan mengawalkan hadal batila, tidak diciptakan segala sesuatu itu sia-sia, itu tidak. Ada sebuah misi yang jelas ketika manusia itu dimunculkan di muka bumi. Termasuk sekarang ini, ya termasuk sini juga ketika takdir menentukan Pak Andre, Pak Rahmat, Ibu Ria ya. Yang mana Ibu Ria? Oh, itu dia. Nah, ketika menempatkan beliau-beliau ini sebagai pimpinan, sebagai leader, sebagai profesor, ada sebuah rahasia kehendak Allah juga di sana. Bagaimana merangkum semua karyawannya. Makanya di sini hubungannya imbal baliknya harus sama. Imbal baliknya antara pimpinan dengan bawahan. Ketika Bapak Ibu semua memperhatikan karyawan, memperhatikan ya satu individunya, ketika ada masalah atau apa dan sebagainya, itu juga akan mendapatkan bagian dari sebuah pahala. Kenapa? Teman-teman ini bukan sebatas karyawan. Ya Pak Andre ya, Pak Andre, Pak Rama, Bu Ria. Teman-teman kita ini bukan sebatas hanya karyawan, tetapi mereka adalah ciptaan Allah, ciptaan Tuhan, yang kemudian Allah amanahkan kepada kita untuk memimpin kita pada saat ini. Jadi kalau tadi dibacakan oleh moderator kita, saya pernah di BUMD DKI 12 tahun saya di BUMD, kemudian di BUMN juga pernah, dan posisinya sampai posisi yang sangat tinggi. Di BUMD itu saya posisinya adalah asisten manajer, sudah posisi yang sangat tinggi. Tetapi takdir menghantarkan saya, tapi mudah-mudahan kalau CCI tidak terjadi ya, kesejahteraan yang sangat kurang pada saat itu di BUMD itu menggerakkan saya kemudian harus terlibat dalam serikat pekerja. Dalam serikat pekerja, bayangkan kalau saya mau egois sebagai seorang manusia yang hanya mengumpulkan harta, saya mungkin gak akan memikirkan karyawan teman-teman itu, saya gak memikirkan. Saya mendapatkan penghargaan karyawan teladan, 12 tahun mengabdi, karyawan tertinggi itu teladan, posisi asisten manajer. Tetapi ada sebuah kehendak di sana menempatkan harus memperjuangkan nasib teman-teman pada saat itu. Sehingga kemudian apa? Ya, tuntutan berhasil, tetapi yang berjuang harus disingkirkan. Makanya saya membacanya, takdirnya kalau saya tidak terlibat di peristiwa itu, saya yakin saya tidak akan berjumpa dengan teman-teman semuanya. Mungkin saya tidak akan berjumpa dengan teman-teman semuanya, tetapi peristiwa itu yang menghantarkan kepada kita. Nah ini Ibu Ria, Pak Andre, termasuk Pak Rahman, tolong teman-teman ini, dan saya yakin acara ini pun adalah bagian daripada sebuah kepedulian. Benar ya Pak Rahmat ya? Kepedulian dari leader-leader dalam rangka merangkul semua teman-teman semuanya, agar kita semuanya bisa kompak. Nah termasuk teman-teman semuanya, bahwa ketika kita berangkat bekerja, makanya kalau di dalam Islam itu selangkah kita keluar dari rumah mau berangkat kerja, kan saya seringkali menjumpai di lubang itu ada yang berangkatnya dalam kondisi masih hidup, ternyata kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un, si fulan tabrakan di lubang, kecelakaan dan sebagainya. Coba teman-teman ketika berangkat, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam hidup dan kita juga berharap akhir kita adalah akhir yang baik, awali setiap kegiatan bekerja kita ini dengan sebuah niat yang baik. Kalau di dalam Islam kita mengawali bismillah, keluar dari rumah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Yang kita khawatirkan itu adalah keberangkatan kita terakhir ke tempat kerja kita. Kemudian coba geser teman-teman ini dari sekedar rutinitas menjadi bagian daripada ibadah. Di sini yang teman-teman yang bekerjanya untuk membantu orang tuanya ada, untuk membantu orang tuanya, membantu adiknya yang sekolah ada. Nah, masya Allah Pak Rahmat, ini yang bikin kita terenyuhnya begini.
Mereka adalah wanita-wanita putri-putri kita yang luar biasa, menjadi tulang punggung keluarga. Benar tidak? Menjadi tulang punggung bagi adik-adiknya. Benar tidak? Biasa. Nah, coba geser hal ini pada teman-teman. Niatkan ini adalah bagian dari sebuah ibadah. Ada nilai keberkahan di dalamnya. Bayangkan kalau kita bekerja kemudian kita kirimkan pada orang tua kita, kepada adik-adik kita, maka itu insya Allah ada sebuah kebaikan keberkahan. Termasuk ketika adik-adik kita kemudian berhasil dalam sekolah-sekolahnya. Jadi teman-teman ya, biar kita kemudian tidak kemudian hilang visi dan misi kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya, teman-teman semuanya, kebersamaan. Nah ini kebetulan karena teman-teman duduknya saling safara. Teman-teman semua capek kan ya? Pulang kerja ini, pulang. Nah, yang paling belakang tolong pijiti teman depannya, pundaknya. Ayo. Coba pijiti teman yang paling depannya, pijat pundaknya. Pak, aku udah ada namanya Pak. Nah, kalau sudah gantian. Gantian. Ya, cukup ya, bukan hanya sebatas karyawan atau karyawati, tetapi kita adalah merupakan sebuah keluarga besar. Sepakat? Sepakat betul? Keluarga besar dari tim B. Sepakat? Nah, jadi apapun dinamikanya, ketika ada yang sakit, ketika ada yang kesusahan, ketika ada yang masalah, kita diupayakan untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan juga ini akan bisa memberikan dampak kebaikan bagi PT CCI, terutama pada meningkatnya sebuah kinerja. Kinerja kita semuanya dalam bekerja, profesionalismenya juga meningkat. Karena apa? Secara visinya juga kuat. Kemudian juga dari kebersamaan ini melainkan kita untuk selalu kerjasama. Mungkin itu saja